Isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I'm moved on. Yeah, I know. Lantas gimana sama perasaan saya saat kamu pergi sama orang lain, Kay? Garvin mengeraskan suaranya membuat Kayla berhenti untuk melangkah. Ia pun menoleh jengkel menatap Garvin. Bukannya Pak Garvin yang mau kita sandiwara? Pak Garvin udah dapatin apa yang Pak Garvin mau. Kayla pun keluar ruang membuat Garvin hanya bisa tertegun menatapi kepergiannya. Wajahnya meringis melihat Kayla akhirnya benar-benar pergi. Dari awal jendela kantornya, Garvin pun menatapi kesal Kayla yang masuk ke mobil Xavier. Garvin mengepalkan tangannya dengan kesal. Vas, ia lantas membanting sebuah vas dengan begitu emosi hingga vas itu pecah berhamburan. Sementara, di dalam mobil Xavier, Kayla hanya bergeming. Ekspresinya membuat Xavier penasaran. Kenapa? Kenapa muka lo ditekuk begitu? Oh, nggak apa-apa. Garvin menyulitkan lo, tanya Xavier. Enggak. Saya cuma lelah. Kalau gitu, kayaknya lo butuh kopi. Xavier pun melipir ke sebuah kafe, mengajak Kayla menenangkan pikirannya. Di sana, Kayla terus menyeruput kopinya dengan tenang, sementara Xavier hanya memperhatikannya saja. Ada apa? Pak Xavier gak minum kopinya? Lebih enak perhatiin lo yang kayaknya lagi banyak pikiran. Gue tanya sekali lagi, ada apa? Kayla tertunduk bingung untuk memikirkan jawaban Xavier. Saya kan bilang, saya cuma lelah Pak Xavier. Kalau Garvin buat lo sulit, apa lo bisa menyudahi kontrak itu secepatnya? Pertanyaan Xavier membuat Kayla terfokus heran menatap pria yang duduk di depannya. Gue gak mau lo terus terluka karena Garvin. Walaupun gue gak tahu apa yang udah dia lakuin terhadap lo. Tapi, kalau lo lelah, kenapa gak berhenti aja? Gue siap nunggu lo datang kapanpun lo mau. Kayla bergeming heran. Ia pun merasa tak nyaman ketika Xavier bicara seperti itu. Setelah pulang, Kayla melihat Garvin tengah menunggunya di halaman rumah. Wajah Garvin terlihat menahan banyak kata yang ingin Garvin ungkapkan detik itu pada Kayla. Garvin menghampiri Kayla yang berdiri di halaman rumahnya. Kayla menyurang heran menatapi Garvin. Namun, Kayla membuang wajahnya mengingat foto Garvin bersama Agnes. Kay, saya tahu kamu cemburu, tapi Kay, saya serius nggak ngapa-ngapain sama Agnes, Kay. Saya mau istirahat. Kay, saya serius. Saya sayang sama kamu, Kay. Buat apa saya ngelakuin hal itu sama perempuan lain selain kamu? Kay, saya beneran enggak. Pak Garvin, saya capek. Saya capek sandiwara terus. Saya juga capek sandiwara di depan Pak Xavier. Saya nggak mau terus-terusan mengkhianati orang-orang di sekitar saya, terlebih lagi kita punya kebohongan besar sama Pak James. Saya capek, Pak Garvin. Garvin menatapi Kayla dengan cemas. Kay, saya nggak mau hidup kayak gini, Pak Garvin. Hidup penuh kebohongan, hidup penuh sandiwara. Kalau memang Pak Garvin sayang sama saya, kenapa Pak Garvin takut bilang ke semua orang kalau Pak Garvin cinta sama saya? Saya udah lakuin itu, Kay. Bagaimana sama Agnes? Bagaimana sama Pak Xavier? Saya capek terus bohong di depan Pak Xavier. Saya gak bisa nyakitin orang lebih dalam lagi, Pak Garvin. Please, akhiri semuanya, saya mohon. Kayla mengeluarkan air matanya di depan Garvin. Garvin yang tak tahu melihat itu akhirnya menarik Kayla ke dalam dekapannya. Ia memeluk Kayla dengan meringis merasakan kekhawatiran yang Kayla rasakan. Maafin saya udah menyulitkan hidup kamu. Besok, saya mau minta papa untuk pulang dan kasih tahu semua tentang kita. Garvin melepaskan pelukannya. Ia menatapi kedua mata Kayla dengan penuh kasih sayang. Wajah Garvin perlahan mendekat. Sore menjelang malam itu pun, Garvin mencium Kayla di depan halaman rumahnya. Beberapa detik merasa haru. Kayla akhirnya tersenyum. Sebelah tangan Garvin masih hinggap di pipi Kayla. Matanya menatap Kayla dengan begitu bahagia. Jangan nangis lagi, please. Kayla menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sementara kedua mata terlihat melebar terkejut dari ujung jalan sana. Seorang wanita yang berdiri di samping sebuah mobil
Menganga kaget ketika melihat peristiwa Garvin dan Kayla detik itu. Ia berjalan perlahan dengan terbata dan malah membuatnya hampir jatuh karena benar-benar terkejut. Matanya kemudian berkaca aneh. Ia menghela nafas rasa sakit hatinya. Jadi mereka... Ia kemudian menahan tangis dengan tangannya. Wanita itu lantas membuka pintu mobil dan masuk ke mobil dengan tergesa. Iya, Agnes tak sengaja melihat peristiwa itu. Cuman Garvin terhadap Kayla ia saksikan secara langsung dengan kedua matanya. Agnes begitu terkejut sampai wajahnya terlihat pucat. Ia kemudian menangis merasakan sakit hatinya di dalam sebuah mobil sendirian. Beberapa menit menangis di dalam mobil sambil menatapi rumah Garvin, Agnes akhirnya menghentikan tangisannya itu. Wajahnya seketika menjadi datar dengan ekspresi menahan kesal yang luar biasa dalamnya. Agnes kemudian mengambil ponselnya. Ia menekan sebuah nomor dan mulai mendekatkan ponselnya ke telinga. Gue mau bicara sama lo di tempat biasa ini soal Kayla dan Garvin. Agnes membanting setirnya melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai di sebuah bar, Agnes lantas menghampiri Xavier yang sudah menunggunya di sana. Ngomong apa lo? Tanya Xavier menyambutnya datang. Agnes masih menekuk wajahnya. Ia bahkan menahan rasa kesalnya dengan sempurna. Lantas, seseorang membawakan sebotol wine. Agnes lantas menuangkan minuman itu dengan tergesa. Ia menegak satu gelas habis bersama dengan emosi. Kenapa sih lo? Tadi dia mau lo omongin soal Kayla Garvin. Kenapa sama mereka? Wajah Agnes terlihat kacau. Ia bahkan sudah menghabiskan 2 gelas wine sebelum mulai bicara. Matanya berkaca aneh membuat Xavier pun akhirnya penasaran. Agnes, kalau lo minum berarti terjadi sesuatu. Iya kan? Apa itu? Garvin cinta sama Kayla. Ucapan Agnes membuat Xavier menyurang heran. Matanya melebar terkejut menatapi Agnes yang sedang mabuk. Sejenak ia tak percaya dengan ucapan Agnes. Gue tahu lo gak terima sama pernikahan Garvin, tapi lo gak usah bawa kabar bohong begini Agnes. Gue gak bohong, mereka saling cinta. Tadi gue lihat mereka malah kissing di halaman rumah saat gue mau balikin arlojinya ke Garvin yang sempat ketinggalan saat party bokap gue. Itu yang gue lihat pakai mata gue sendiri. Xavier menaikkan alis matanya tak habis pikir. Ia pun seketika langsung naik darah mendengar kabar dari Agnes. Kenapa? Kenapa lo gak tahan mereka? Gak bisa. Gue gak bisa biarin mereka kayak gini. Xavier hendak pergi untuk menyusul Garvin, namun Agnes menahan tangannya untuk tidak pergi. Mau kemana lo? Tanya Agnes sambil mengedipkan matanya lemah. Iya, minuman itu akhirnya pun mulai menguasai dirinya. Gue mau habisin Garvin si pengkhianat itu. Urat dahi Xavier sudah terlihat keluar bersama dengan emosi yang mulai ia tahan. Jangan. Agnes yang mabuk terus menggelengkan kepalanya melarang Xavier menemui Garvin malam itu. Garvin kesayangan gue. Kalau lo berani sentuh dia, lo bakal mati. Ucapan tambahan Agnes yang dipengaruhi minuman itu membuat Xavier terheran. Agnes, dia bahkan udah bohongin kita dan nyakitin lo. Dan lo jangan bodoh kalau lo bilang masih cinta sama cowok brengsek kayak dia. Gue bakalan bikin perhitungan sama dia. Xavier hendak pergi, namun tangan Agnes tetap menahan untuk Xavier tidak pergi. Apa lo mau nyerang mereka di saat status mereka masih suami istri? Apa? Apa yang bakal lo lakuin emangnya? Hah? Lo bakalan diusir bikin kekacauan di sana. Jangan bego deh. Xavier menghela nafas kesal karena ucapan Agnes sedikit membuka pikirannya. Lantas, apa yang harus gue lakuin? Jangan kayak orang bodoh. Lo bahkan tahu apa yang akan lo lakuin. Dan gue tahu cara lo pasti lebih ampuh dari sekedar hajar mereka kan? Benar kan? Agnes masih bertindak aneh karena ia tengah mabuk. Sejenak, ucapan Agnes membuat pikiran Xavier akhirnya terbuka. Xavier duduk lagi menemani Agnes yang minum malam itu. Bisa-bisanya lo suka sama cewek kampungan kayak Kayla, ucapan Agnes di setelah ia tak sadar dengan dirinya sendiri. Lantas lo, kenapa lo bodoh suka sama cowok kayak Garvin yang lihat lo aja enggak? Iya ya. Ucapan lo itu benar juga. Bodoh. Kenapa gue bisa suka banget sama Garvin Reviono Ekler?
Ya, Garvin Reviano Eklar. Gue suka banget sama lo Kak Garvin. Agnes, lo minum terlalu banyak, nyusahin gue aja lo. Pagi menjelang, membuang semua kekesalan serta rasa kekecewaan Kayla terhadap Garvin hari itu. Kayla sudah siap bekerja dengan suaminya. Garvin menghentikan mobilnya setelah sampai. Ia dan Kayla berjalan berdampingan sambil melempar senyum pagi itu di pintu masuk perusahaan. Dari ujung sana sudah ada Safir yang sudah memperhatikan mereka diam-diam. Tangan kanan Safir mengepal dengan rasa emosi sambil mengintip perlakuan Garvin terhadap Kayla yang memang mulai mesra. Di kantor, seperti biasa, sebelum di jam makan siang, Garvin akan menghampiri Kayla dan menatapi wajah istrinya sebelum mereka akan terpisah di jam makan siang nanti. Garvin mendekati istrinya dengan senyuman. Ia tatap Kayla dengan fokus hingga membuat Kayla sendiri selalu salah tingkah karena tatapannya. Pak Garvin, kenapa sih? Saya kira Pak Garvin itu kaku, pendiam, pemarah. Tapi kenapa Pak Garvin jadi sok romantis gini? Saya emang orang yang romantis, kamu baru tahu aja Kayla. Pak Garvin jangan deket-deket, nanti Pak Safir sama Agnes kesini gimana? Bisik Kayla secara perlahan sambil menampilkan senyum salah tingkahnya. Ia terus menghindari tubuh Garvin yang terus mendekatinya tiba-tiba. Saya gak peduli, tapi nanti cup. Garvin mencium pipi Kayla tanpa seizin Kayla, dan itu pun termasuk kebiasaan Garvin yang sulit dicegah. Pak Garvin tok tok tok. Senyuman Garvin terhenti seketika ketukan pintu terdengar. Seperti biasa Safir menjemput Kayla untuk makan siang. Garvin lantas menekuk wajahnya saat pria itu datang. Namun Kayla sendiri terlihat menyurang aneh menatapi Safir. Wajah Safir tertekuk, matanya menatapi Garvin dengan tajam membuat Kayla terlihat heran. Ayo Kay. Di restoran, Safir malah bergeming sambil fokus memotong steaknya. Hal itu membuat Kayla sedikit heran dengan sikap Safir sedari tadi. Pak Safir, kenapa Pak Safir diem dari tadi? Saya buat salah ya? Safir tertegun. Ia membuang wajah menahan rasa kesal di depan Kayla. Gak apa-apa. Kenapa lo ngomong seakan lo buat salah sama gue? Emangnya apa salah lo? Kayla tertegun menatapi Safir yang menaikkan nada bicaranya. Sikap Safir tak seperti biasa yang Kayla rasakan. Kenapa? Kenapa Pak Safir kayak marah gitu? Gue serius suka sama lo. Gimana gue bisa marah sama lo Kayla? Tolong lo mengerti itu. Setelah bicara, Safir dan mulai menundukkan kepalanya lagi tanpa ekspresi. Ia lantas fokus untuk memotong steaknya lagi. Kayla terkesiap. Ia pun mengalihkan pandangannya untuk tak menatap Safir. Kayla, apa bisa lo percepat masa kontrak itu? Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Toloka. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Oh ya, di sekitar rumahnya Mimin ini sedang mati lampu. Jadi jika Mimin telat untuk uploadnya, novelers semua jangan kecewa ya, karena Mimin akan tetap upload. Khusus hari ini, Mimin akan upload 3 episode. Jadi ditunggu